Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akses jurnal. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pesan hikmah hari ini diambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah memfasilitasi hambanya agar kita selalu menuntut ilmu dan mengikuti perkembangan teknologi dengan membaca agar mereka dapat merasakan manfaatnya di kemudian hari. Capaian pembelajaran pada hari ini diharapkan bahwa agar mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis, berpartisipasi aktif, dan kreatif dalam penggunaan internet untuk menunjang pembelajaran, salah satunya yaitu dengan akses jurnal. Materi yang akan kita pelajari bersama yaitu kita mulai dari definisi jurnal, format jurnal, kelebihan dan kekurangan dari electronic journal, bagaimana pemanfaatannya, lalu bagaimana cara mengakses jurnal yang benar, dan yang terakhir, bagaimana sih tahapan-tahapan untuk membuat resume jurnal. Pada slide ini kita bisa melihat adanya penjelasan dan perbedaan dari jurnal ilmiah dengan artikel ilmiah. Jurnal ilmiah adalah bentuk publikasi dari artikel ilmiah yang membahas hasil pemikiran atau hasil penelitian yang diterbitkan secara berkala oleh institusi atau organisasi. Sedangkan artikel ilmiah itu menjadi bagian dari jurnal ilmiah yang berisi kajian ilmu, hasil penelitian dosen atau mahasiswa. Jurnal sendiri bisa berupa cetak dan digital. Jurnal cetak ditemukan di perpustakaan yang kita temukan di perguruan tinggi biasanya, atau di perpustakaan nasional. Sedangkan jurnal digital bisa kita cari di directory jurnal, baik berupa open access atau gratis, tanpa harus berlangganan. Pada slide ini kita bisa mengetahui apa saja format dari jurnal. Yang pertama yaitu dalam bentuk digital atau e-journal. Yang kedua, jurnal dalam bentuk cetak atau buku. Biasanya e-journal itu dikemas dalam bentuk CD-ROM atau bisa diakses secara online. E-journal adalah publikasi jurnal yang dikemas dalam bentuk digitalisasi. Biasanya e-journal ini dipahami sebagai publikasi ilmiah dalam format elektronik dan mempunyai International Standard Serial Number dengan format dokumen PDF. Karena disebut e-journal, maka mulai dari aspek penyiapan, review, penerbitan, dan penyebaran dilakukan secara online atau elektronik. Pada slide ini, kita akan mengetahui perbedaan dari jurnal cetak dengan electronic journal. Berdasarkan 11 kriteria yang dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa electronic
electronic journal lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan jurnal dalam bentuk cetak, baik itu dari aspek kemutahiran, penyimpanan, serta pemanfaatannya. Meskipun demikian, kekurangannya juga ada, salah satunya yaitu sangat tergantung dengan adanya jaringan internet, listrik, dan harus menggunakan komputer atau handphone. Nah, pada slide ini kita bisa mengetahui bahwa e-journal memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah go green. Artinya dia sangat ramah terhadap lingkungan karena tidak ada lagi menggunakan kertas ataupun media lainnya untuk dibagi atau di-sharing. Yang kedua yaitu hemat ruang dan waktu. Sudah jelas bahwa electronic journal bisa meringkas sekian ribu halaman dokumen yang aslinya itu sangat-sangat tebal. Yang ketiga yaitu aksesibilitasnya yang sangat mudah. Maksudnya bahwa kita bisa mengakses e-journal ini 24 jam kapan saja. Bahkan selama masih ada jaringan internet, kita bisa mengakses jurnal ini dengan mudah. Dan kita bisa menggunakan perangkat apapun, baik itu laptop ataupun handphone. Sehingga dengan akses yang mudah kita bisa mendapatkan jurnal kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja. Yang selanjutnya itu cost atau biaya produksi dan harga jual yang terjangkau. Tentu sangat-sangat lebih hemat dibandingkan dengan jurnal cetak. Selanjutnya yaitu kelebihan lainnya lebih simpel dan mudah dibawa atau ditransfer. Jelas karena e-journal ini hanya dalam bentuk file, dalam bentuk dokumen PDF. Sangat simpel, kita mudah bawa, biasanya kita simpan dalam handphone atau laptop, dan sangat mudah untuk ditransfer. Nah, apa sih manfaat dari electronic journal ini? Yang pertama sudah tentu bisa memberikan informasi untuk kita selalu mengupdate ilmu pengetahuan dan teknologi dan membantu kita dalam diseminasi atau membagikan sharing tentang beberapa jurnal terbaru. Yang kedua, electronic journal memudahkan kita dalam mengakses dan memudahkan kita juga untuk mempublikasi dari hasil penelitian kita secara lebih luas. Yang ketiga, adanya peningkatan daya saing, peningkatan kualitas, meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kreativitas, dan juga ilmu dari peneliti tersendiri. Harapannya, dengan electronic journal ini, peneliti bisa lebih meningkatkan atau semakin meningkatkan hasil penelitiannya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, dengan adanya electronic journal ini, budaya akademik seperti minat membaca, literasi membaca, literatur data itu jauh lebih berkembang, jauh lebih meningkat karena kita bisa mengakses sekian banyak jurnal, sekian banyak hasil penelitian dengan mudah, sangat-sangat mudah, sehingga budaya minat baca bisa lebih ditingkatkan. Dari slide ini kita bisa melihat pemanfaatan dari electronic journal di perguruan tinggi. Meskipun sudah banyak manfaat yang diperoleh dari e-journal, namun realisasi di perguruan tinggi masih sangat jauh dari harapan. Harapannya memang sivitas akademika harus banyak membaca jurnal sehingga ilmu yang dipelajari itu bisa selalu terupdate. Namun, realisasinya tidak. Penyebabnya apa? Sivitas akademika masih belum paham akses jurnal yang diinginkan. Jurnal yang didapatkan ternyata bahasa Inggris semua. Ditambah lagi mahasiswa yang sulit memahami bahasa Inggris. Minat bacanya kurang,
literasi datanya kurang, sehingga referensi yang didapatkan pun masih sangat kurang. Kalau referensinya kurang, maka ilmu yang didapatkan pun masih kurang. Belum ada update ilmu baru, karena kita sangat kurang dalam mencari referensi jurnal-jurnal terbaru. Sehingga harapannya dengan kuliah hari ini kita bisa belajar cara mengakses jurnal yang kita inginkan dengan cara yang tepat. Nah, cara mengakses e-jurnal dengan menggunakan keyword itu bisa kita lakukan di kolom pencarian direktori jurnal-jurnal yang ada di internet. Salah satu caranya dengan menggunakan logika AND, OR, dan NOT. Yang pertama adalah menggunakan keyword dengan logika AND. Logika AND digunakan ketika mencari artikel yang mempunyai korelasi atau hubungan. Misalnya, kita ingin mencari jurnal tentang gizi dan anemia, maka keyword yang dicantumkan dengan menulis gizi N atau AND, kemudian anemia. Dalam kolom pencarian nanti akan muncul informasi yang mengandung kata gizi dan anemia dalam satu dokumen atau dalam satu file. Pada slide ini saya beri contoh pencarian menggunakan PubMed. Di kolom pencarian ditulis gizi and anemia. Boleh huruf kapital, boleh huruf biasa. Lalu klik enter sehingga diperoleh jurnal sebanyak 3. Karena kita mencari yang free full text dan mencentang 5 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir. Di sini diperoleh jurnal yang menjelaskan tentang gizi dan anemia. Sehingga apabila kita ingin mencari jurnal tentang gizi dan anemia, maka kita bisa mencari dengan keyword menggunakan logika AND. Yang selanjutnya yaitu menggunakan keyword dengan logika OR. Logika OR digunakan untuk menemukan halaman yang setidaknya memiliki salah satu keyword yang akan dicari. Misalkan kita ingin mencari jurnal yang ada kata kunci gizi atau anemia, sehingga dalam satu file nanti akan ditemukan salah satu dari 2 kata tersebut, bisa gizi, bisa anemia. Pada slide ini saya juga menggunakan pubmed.gov dengan kita menulis gizi or anemia di dalam kolom pencarian atau search di sini. Maka setelah kita enter akan diperoleh 20 jurnal yang free full text dari 17.549 jurnal. Sehingga kita dapatkan file atau jurnal yang menjelaskan tentang gizi, atau jurnal tersebut menjelaskan tentang anemia. Keyword yang ketiga apabila kita ingin menggunakan logika NOT. Logika pengurangan digunakan untuk membatasi pencarian dengan mengabaikan semua dokumen yang mengandung istilah yang disebut setelah kata NOT. Jadi, apabila kita ingin mencari
jurnal tentang gizi, tetapi kita ingin mengabaikan jurnal-jurnal yang menggunakan kata-kata anemia, maka kita menuliskan kata anemia setelah kata not. Kata kuncinya bisa kita tulis di sini pubmed.gov, kolom pencarian kita isi atau kita tulis gizi not anemia, lalu kita enter dan diperoleh 20 jurnal dari 22 yang free full text dan 5 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir. Di situ jurnal yang ditampilkan oleh pubmed.gov adalah jurnal yang menjelaskan tentang atau menggunakan kata kunci gizi namun tidak memunculkan kata kunci anemia, karena tadi kita sudah menentukan bahwa anemia harus dihilangkan atau tidak kita cari, tidak boleh masuk dalam jurnal yang kita cari, sehingga kata kuncinya gizi not anemia. Di sini kita bisa mengetahui beberapa nama direktori dan websitenya, baik dari internasional maupun nasional. Di direktori ini kalian bisa mencari berbagai macam jurnal dengan menggunakan atau menuliskan keyword seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada slide ini, Ibu juga menjelaskan tentang cara mencari jurnal di perpustakaan kita. Nama database-nya sangat banyak, mulai dari EBSCO, ProQuest, e-Jurnal Perpustakaan Nasional, OneSearch, Dikilip Unisa, Jogja Library, dan ProQuest. Di sini kita bisa melihat alamat jurnalnya, lalu kalian masukkan username-nya dan password juga sudah ada di sini. Kalian bisa mencari jurnal-jurnal yang bahasa Indonesia maupun jurnal-jurnal yang bahasa Inggris yang dilanggan oleh perpustakaan Unisa. Sehingga apabila kalian mencari jurnal-jurnal, sebaiknya jika ingin mendapatkan akses yang lebih mudah, mendapatkan akses jurnal yang gratis, bisa kalian menggunakan link ini yang sudah dilanggan oleh perpustakaan Unisa. Berikut merupakan contoh mencari jurnal di laman doaj.org, Directory of Open Access Journals. Di sini sangat-sangat mudah penggunaannya. Kita klik di dalam kolom pencarian search doaj ini, kita centang jurnal dan centang artikel, lalu kita klik kata kunci apa yang ingin kita cari. Sangat mudah digunakan. Setelah kita klik search, lalu kita pilih search all di sini, pilih yang country of publisher. Setelah country of publisher kita klik, akan kita pilih yang Indonesia. Nah, nanti step selanjutnya kita bisa mendapatkan homepage jurnal-jurnal yang open access berbahasa Indonesia. Contohnya di slide ini diperoleh sebanyak 137 jurnal, di mana kita bisa menemukan Indonesian Journal of Biotechnology, kita bisa mendapatkan Journal of Dinamika Hukum, Media of Health Research and Development yang dimiliki oleh Litbang Depkes, dan jurnal atau homepage dari Bioteknologi. Nah, di sini kalian bisa ngeklik saja di salah satu dari ini. Setelah kalian mencari tadi ada kata kuncinya tentang nutrition atau gizi, nanti akan keluar jurnal-jurnal bahasa Indonesia. Nah, di sini misal kita klik Indonesian Journal of Educational Review. Kita klik tanda biru di sini, link di sini, lalu akan keluar tampilan Indonesian Journal of Education. Lalu kita klik yang homepage. Setelah kita klik homepage, maka akan keluar tadi jurnalnya dari Indonesian of Journal Education.
Lalu kalian bisa berselancar mencari apa saja kata kunci yang kalian ingin cari di jurnal tersebut. Nah, di slide ini dan di slide berikutnya dijelaskan tentang beberapa daftar jurnal gizi di Indonesia yang bisa kalian cari, nama-nama jurnalnya dan penerbitnya, mulai dari Persagi, Pergizi, Badan Penelitian Pengembangan, dan seterusnya. Kalian bisa mencari sesuai dengan skop yang ingin kalian lihat. Nah, pada slide ini akan dijelaskan tentang beberapa jurnal-jurnal internasional yang biasanya dicari melalui directory. Fasilitas metadata artikel yang menyediakan informasi tentang jurnal dalam bentuk directory berdasarkan kategori yang telah didefinisikan. Nah, nanti dalam directory tersebut kalian bisa menyantumkan keyword tadi yang dicari, dan biasanya dalam directory tersebut sudah ada kategori-kategori yang mereka tentukan. Pada slide ini saya jelaskan tentang bagaimana mencari jurnal internasional melalui www.sciencedirect.com. Di situ ada kolom pencarian menggunakan keyword, bisa menggunakan nama penulisnya, bisa juga mencari berdasarkan judul bukunya atau judul jurnalnya, di volume berapa dan di issue berapa. Dan ini menyediakan beberapa jurnal open access. Slide selanjutnya yaitu di www.pubmed.gov atau di ncpa.gov. PubMed ini juga sama dengan tadi, kita tuliskan keywordnya menggunakan logika and, or, atau not, lalu klik enter. Yang lainnya yaitu kita bisa mencari dari Google Scholar. Nanti di sini di bawahnya ada beberapa directory yang bisa kalian pilih atau klik, atau bisa kalian tulis saja keywordnya di kolom pencarian ini. Bisa juga melalui Academic Microsoft, jurnal-jurnal bahasa Inggris yang sangat-sangat mudah didapatkan di sini. Nah, ini adalah satu laman yang bisa kalian gunakan, yaitu di Perpustakaan Nasional atau www.perpusnas.go.id. Di situ kalian bisa mencari beberapa jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Nah, khusus untuk di Kilip Unisa atau di universitas kita, atau perpustakaan universitas kita, itu biasanya kita bisa mengakses e-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan Unisa dengan direct access atau dengan akses langsung yang sudah dilanggan oleh perpustakaan. Di situ kita bisa mencari informasi karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk hard copy, naskah full text, atau kita bisa mendownload naskah publikasi dari penelitian mahasiswa dalam bentuk soft copy. Nah, setelah kita mendapatkan jurnal dari berbagai macam directory, baik nasional maupun internasional, maka tahap selanjutnya yaitu kita membuat resume jurnal.
Nah, resume jurnal ini menjadi sangat penting untuk kalian karena menjadi kemampuan yang akan sangat-sangat sering kalian lakukan untuk semester berikutnya. Tahapannya bagaimana? Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu dengan kita membaca abstraknya dulu. Dalam abstrak itu merupakan penjelasan secara ringkas dari jurnal tersebut. Namun bisa diingat bahwa resume jurnal itu bukan ringkasan dari abstraknya jurnal saja. Nah, setelah kita baca abstrak, kita pahami nih konteks dari penelitian tersebut ini apa. Kita baca nih data di penelitian tersebut, kita lihat hasilnya, kita lihat pembahasannya yang bisa menjawab what, who, when, why, dan how. Jadi kita benar-benar bisa pahami nih kata kunci yang bisa menjawab apa, siapa, lalu kapan, mengapa, dan bagaimana. Sehingga kita tahu nih konteks penelitian ini tuh apa sih. Setelah itu tahap ketiga yaitu kita lihat di kesimpulan. Cari tahu penelitiannya itu berakhir di tahap apa, lalu dilihat perlu diulas lagi bagian apa, dan tentu kita bisa melihat referensi-referensi dari jurnal yang mereka gunakan. Yang keempat, identifikasi argumen-argumen yang ada di jurnal penelitian tersebut. Apa sih gagasan utamanya? Nah, setelah kita identifikasi apa saja, lalu kita scanning artinya kita lihat argumen utamanya itu di mana. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa penelitian itu dilakukan. Begitu juga nanti kalau kalian ingin membuat suatu skripsi, dengan kita sering membaca jurnal, maka kita akan tahu penelitian mana yang sudah dilakukan dan penelitian apa saja yang belum dilakukan yang mungkin bisa kalian lakukan. Oleh karena itu, pentingnya kita membaca jurnal penelitian itu adalah untuk mengupdate ilmu, mengupdate penelitian yang terbaru, supaya penelitian yang akan kalian lakukan tidak duplikat atau tidak sama dengan penelitian orang lain. Nah, yang kelima, barulah kita membuat ringkasan, catatan dari yang sudah kita dapatkan 4 tahap tadi. Begitulah cara tahapan dari resume jurnal. Pastikan resume jurnal itu ringkas ya, benar-benar bisa menggambarkan dari jurnal penelitian yang kalian baca. Selamat mencoba. Baik, Ibu rasa penjelasan hari ini tentang akses jurnal sangat-sangat cukup. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik, mencobanya, terus berusaha belajar mencari jurnal yang tepat, dan tidak pernah pantang menyerah untuk selalu belajar dan terus belajar. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Marilah kita berdoa setelah belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.